Di sini saya mau sharing 3 hal yang membuat orang itu merasa stuck di dalam hidupnya. Jadi hal yang pertama ya yang membuat Gen Z itu stuck ya. Yang pertama itu adalah ketakutan. Jadi ketakutannya itu adalah pertama ya, ketakutan dalam mengambil resiko. Mau sekecil apapun resikonya. Misalnya ya kalian merasa stuck gitu kan. Ada hal ide dalam kepala kalian yang muncul gitu. Oh mungkin saya bisa ngelakukan sedikit lebih segini. Cuma kalian mungkin kalian takut dihujat sama teman, atau kalian takut gagal. Karena takut ini akhirnya kalian nggak ngambil sama sekali. Dan itulah membuat kalian stuck. Ketika kita sebagai manusia itu mau upgrade, itu harus ada masalah dulu yang kita dapat. Kemudian kita belajar dari masalahnya, baru bisa upgrade. Kebanyakan orang itu ya takut gitu. Takut dicaci ya, takut dia ndak percaya diri ya. Jadi percaya diri ya, saya kasih tahu di sini ya, percaya diri itu dibangun dari kompetensi. Jadi ketika kalian itu kompeten dalam suatu hal, PD itu akan muncul sendiri. Dan ini saya rasakan dulu ya, ketika saya masih awal-awal memulai ya, percaya dirinya itu nggak sebanyak sekarang, nggak sekuat sekarang gitu. Karena dulu saya nggak merasa kompeten. Tapi ketika kalian melewati satu langkah, itu nanti kalian akan naik sendiri PD-nya. Jadi jangan nunggu PD dulu baru mulai, tapi mulai aja ya. Mau jelek, mau apa, mulai. Ketika kalian berhasil lewat satu masalah, mulai PD nanti. Semakin banyak masalah, semakin PD kalian. Jadi cara simpelnya membangun percaya diri seperti itu. Jangan nonton video ini doang, tapi kalian mulai setelah saya bilang gitu. Nanti kalian akan merasakan perubahan dalam diri kalian ya. Yang kalian takutkan itu apa gitu loh sebenarnya. Simpelnya gini, kalian dikasih makan nggak sama mereka? Yang kalian takutkan itu nggak dikasih ya, kalian nggak dibayarin biaya kalian sekolah, kalian nggak dibiayain makannya, listrik rumah kalian nggak dibayarin, air nggak dibayarin, semua yang kalian lakuin sendiri kan. Terus kenapa kalian peduli gitu loh sama omongan mereka? Kalau tadi mereka yang biayai kalian, baru ya boleh kalian dengarkan. Ini adalah orang yang kalian bahkan mungkin nggak kenal secara dalam, terus kalian dengarkan gitu loh. Mereka aja nggak tahu kalian. Jadi buat kalian yang takut ya, mulai. Kepedean nanti akan muncul sendiri. Misalnya ya, saya sempat ada di dalam pikiran bahwa apa sih saya buat video ini, ngapain sih gitu loh. Apakah akan berguna sebenarnya atau enggak? Sempat ada di posisi seperti itu. Bahkan ketika udah di video saya itu udah mulai belasan ya. Saya kayak merasa apakah sebenarnya worth it gitu yang saya bikin ini gitu loh. Apakah bermanfaat gitu. Tapi saya tetap jalankan. Ini kan dalam pikiran nggak tahu, ada terasa takut nih. Tapi tetap saya jalankan. Nah kebetulan ada waktu itu yang ngecat saya. Dia bilang hidupnya berubah. Karena nonton video saya yang 16 jam per hari katanya. Cara tahan kerja 16 jam per hari. Itu lumayan ngerubah hidup dia. Di situ kan kalian nggak tahu kan kapan kalian itu bisa ada keberuntungan seperti itu yang kalian dapatkan. Di situ akhirnya saya tahu, oh iya, berarti memang yang saya buat ini nggak salah gitu loh. Dari situ kan muncul akhirnya makin percaya diri lagi makin percaya diri lagi. Dan itu kan kalian nggak tahu, saya nggak tahu gitu kalau akan terjadi seperti itu. Makanya kalian mulai aja gitu loh. Sesimpel itu. Makanya kalau kalian ngerasa stuck, itu mungkin kalian masih takut. Ada rasa takut yang kalian tahan-tahan, akhirnya kalian nggak lakuin. Coba ya, coba dimulai. Siapa tahu itu bisa membuat kalian jadi upgrade. Nah kemudian yang kedua ya, yaitu adalah ketidakfokusan. Kalian mungkin sering dengar ya, kalau mau sukses itu harus fokus. Tapi tetap aja kan masih banyak orang yang tidak fokus gitu. Nah maksudnya fokus itu apa? Fokusnya apa sih gitu loh? Kemana gitu arahnya? Kita ya di hidup ini itu diciptakan oleh Tuhan ya, itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian temukan kelebihan kalian di mana dan fokus di situ. Kalian coba aja gitu, mana ada orang yang sukses itu dari hal yang mereka nggak suka, dari hal yang mereka nggak jago. Pasti itu mereka jago dan mereka suka ya. Dua itu pasti. Kalian tracking aja ya. Yang suksesnya yang top 1 ya, yang benar-benar sukses gitu, bukannya sukses biasa-biasa doang. Kalau itu ya semua orang juga bisa gitu kan. Tapi yang betul-betul nggak ada tandingannya gitu. Itu pasti mereka suka dan mereka jago. Makanya mereka bisa sustain fokus di situ. Jadi yang terbaik dalam bidangnya. Jadi fokus ya, jangan ke distraksi. Itu yang bikin kalian itu nggak upgrade. Dikit-dikit ada apa ikut. Temannya gini, ikut, ya kan. Ada apa di sosmed, ikut juga. Ada apa yang terjadi di negara ini, ikut gitu, komen-komen. Kecuali memang bidang kalian di situ ya, oke gitu loh. Cuma kalian yang bukan bidangnya di situ, terus ikut-ikut juga ngapain? Kalian berubah dulu gitu loh, baru ngerubah orang.
Karena belum berhasil satu, pindah, ngestak jadinya kan. Coba fokus satu, ya, fokus, nggak usah banyak-banyak gitu loh, simple. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah punya sifat yang sombong. Nah, maksudnya saya sombong di sini itu adalah kalian itu tidak mau belajar dari orang yang lebih jago dari kalian. Jadi kan di sini kalian kan sudah fokus, ya kan, sudah fokus. Tapi kalian tidak mau belajar sama orang yang lebih jago. Kalian merasa sudah paling pintar di dunia, ketemu orang, maunya ngomong terus, gitu loh. Nggak mau nanya, ya. Apa sih insight yang mereka punya, opini apa yang mereka punya, gitu. Saya cerita ya kalau cuma ditanya aja, gitu. Cuma kalau enggak, saya nanya. Saya nanyanya sesuai dengan kebutuhan saya, dan sesuai dari keahlian mereka di mana. Jadi jangan asal nanya juga ya. Kalian nanya teman kalian, terus kalian setara gitu posisinya. Yang kalian dapat apa yang nggak ada gitu loh. Jadi sesuaikan. Misalnya saya nanya tentang kesehatan, ya saya nanya sama teman yang ini. Saya ingin cari tahu gitu, cara memimpin, ya kan, yang bagus bagaimana. Ya saya tanya sama orang yang lebih berpengalaman. Saya nggak nanya sembarangan juga gitu. Tapi saya nggak malu gitu untuk bertanya. Karena saya memang nggak tahu di situ. Bahkan di bahasa Inggris, ya, kalian tanya teman saya itu yang paling banyak nanya di kelas. Angkat tangan terus. Meskipun saya udah tahu banyak gitu dari materinya. Tapi pasti ada hal yang saya belum tahu. Dan itu saya kulik terus gitu loh. Saya cari tahu terus apa yang belum saya tahu. Ada sedikit di pikiran saya, oh ini saya belum paham. Langsung angkat tangan. Nggak ada rasa gengsinya, ya, meskipun sudah paham. Kalau kita mau upgrade, ya, kadang ternyata itu kita merasa pintar aja gitu loh. Sebenarnya nggak juga begitu. Belum tentu gitu loh. Nah, jadi kalau ketemu orang, filter dulu, ya. Kemudian sudah filter, mana yang kalian memang mau tanyakan, langsung tanyain, jangan gengsi. Jangan kebanyakan ngomong lah gitu kalau sama orang. Ini saya juga pelajari dulu, saya kayak mau cerita, terus cerita. Tapi sekarang saya lebih banyak nanya, lebih banyak masukan, ya, supaya ada insight. Dan itu memang betul-betul merubah. Misalnya kalian dikasih tahu ini, kalian nggak mau lakuin. Dikasih tahu sama orang yang lebih jago, ya, kalian nggak mau lakuin gitu. Karena merasa kalian kira dengan cara kalian itu akan berhasil. Padahal dia udah lebih berhasil kan. Dikasih tahu, paling simple. Caranya orang sukses itu adalah mengikuti orang yang sudah sukses juga, yang lebih sukses dari dia. Nabi Muhammad itu adalah orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Nah, bagaimana caranya beliau bisa ke situ? Itu karena mengikuti firman dari Tuhan, mengikuti firman dari Allah, mengikuti Quran, mengikuti apa yang diajarkan sama malaikat Jibril, gitu. Nabi Muhammad itu nggak pernah gerak sendiri, selalu mengikut. Tapi ngikutnya dari mana? Langsung dari firman Tuhan gitu loh, langsung dari Allah ngikutnya. Jadi nggak pernah sombong, nyoba sendiri, merasa paling jago, nggak ada gitu loh. Nah, Muhammad pun sendiri ngikut, tapi jadi orang paling berpengaruh di dunia, nomor satu. Nah, jadi itu kekuatannya dari kalau kita itu tidak jadi orang yang sombong, ya. Selalu ingin bertanya, selalu merasa gelas kita itu kosong gitu loh. Selalu ingin mengisi gelas kita. Selalu haus ilmu, merasa bodoh. Nah, jadi itu ya, saya ulangin lagi. Yang pertama berani, fokus, dan juga jangan sombong. Kalian lakuin 3 hal itu, saya janji dan saya jamin. Kalian pasti akan level up sebagai seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.